Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Nurhuda. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan ya selalu bersyukur dalam kondisi apapun walaupun serba kekurangan saat ini ya. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, simak baik-baik video kali ini. Kita mulai. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa itu persamaan? Kita mulai dari persamaan sendiri, artinya adalah perbandingan antara dua buah sesuatu. Nah, sesuatu itu kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa macam-macam, mangga sama mangga, apel sama apel. Nggak mungkin kita bandingkan kesamaan antara mangga sama apel. Ya, contohnya seperti itu. Mangga ya kita bandingkan sama mangga, sama mangga, sama. Nah, ada sama istilah di situ adalah kalau di dalam bahasa matematika disimbolkan dengan tanda sama dengan. Nah, nih. Nah, kemudian contohnya di sini ada 5 ditambah 3 sama dengan 10 minus 2. Nah, antara ruas kiri, ini kita sebut ruas kiri, dan sini ruas kanan sama kan besarnya. 5 tambah 3 8, 10 kurangi 2 8. Nah, ini maka kita sebut persamaan. Itu persamaan. Simbolnya ini. Nah, kemudian apa itu persamaan linear? Merupakan persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya itu berderajat 1. Maksudnya berderajat 1 itu mungkin bahasa lainnya adalah berpangkat 1. Pangkatnya 1. Bisa kalau pangkat 1 dalam matematika jarang kita tulis ya. Nah, secara umum bentuknya seperti ini. AX plus B sama dengan 0. Dengan A sama B-nya itu adalah elemen bilangan real. Dan syarat utamanya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, ya cuma ada B saja. Kalau cuma ada B berarti itu namanya bukan persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, A di sini itu kita sebut sebagai koefisien dari X. Jadi konstanta yang di depannya X atau sebelah kirinya X ya, itu kita sebut sebagai koefisien. Sedangkan X-nya itu sendiri itu kita sebut variabel. Kemudian B nggak ada embel-embel apapun di situ, itu sebutannya konstanta. Ya, kalau sendiri kita sebut konstanta, kalau ada sebelahnya variabel itu kita sebut koefisien, X-nya sendiri itu adalah variabel. Ya, kita lanjut. Contohnya, kita punya ada di sini 2x plus 6 sama dengan 0, 6x min 18 sama dengan 0. Nah, tujuan utama dari persamaan linear satu variabel di sini adalah kita mencari nilai x yang sehingga menyebabkan pernyataannya itu benar. Nih, berapakah nilai x dari kedua persamaan di atas agar pernyataannya benar? Pernyataannya maksudnya kalimat matematika ini. Nah, untuk nomor yang pertama ada 2x plus 6 sama dengan 0. Berarti kita harus mencari nilai x yang nilainya berapa supaya kalimat ini benar. Kemudian yang bawah pun juga sama. Kita mencari nilai x yang menyebabkan persamaan ini benar. Ya, sini ada 2x plus 6 sama dengan 0. Ya, kita logika aja, berarti di sini 6, berarti di sini berapa? Minus 6. Kalau kita jumlahkan 0 kan? Ya, berarti 2x sama dengan min 6. Berarti supaya jadi min 6, x-nya itu berapa? Ini udah ada 2. X-nya itu kita isi sebagai x min 3. Dengan ini juga sama. 6x min 18 sama dengan 0. Mungkin kalau secara kalimat matematikanya yang kita pahami, ini supaya 0 berapa? Ini berarti 6x-nya itu kita total. Sini ada 18 minus 18 bukan? Sama dengan 0. Nah, ini jadi berapa ini? 6 kalikan berapa supaya hasilnya 18. Nah, 6 kali berapa? 6 kali berapa? Nah, di sini jawabannya adalah 3. Oke, itu ya angan kita bayangkan di dalam otak terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau ini masih mudah ya? Kalau masih yang panjang bagaimana? Nah, yang paling penting di sini sifat-sifat persamaan linear. Saya akan pokok bahasanya adalah yang pertama. Ini
dasar utamanya sebenarnya ini. Tapi kalau udah udah terbiasa, kita lanjut yang kedua. Dasar utamanya yang pertama ini sebenarnya. Oke. Yang pertama di sini, nilai persamaan itu tidak berubah jika yang pertama, kedua ruas itu dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua adalah kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi intinya di sini dijumlah atau dikurangkan dengan bilangan yang sama kalikan atau bagi dengan bilangan yang sama. Oke, intinya itu yang pertama. Tapi kalau udah ini terbiasa, kita bisa lanjut yang kedua. Jika salah satu suku itu dipindah ruaskan, maka kalau yang pindah ruas itu bentuknya penjumlahan atau pengurangan, maka kalau kita pindah ruas itu jadi sebaliknya. Misalkan yang sebelah kiri ini nanti plus, ini pindah ruas jadi minus. Begitupun sebaliknya, jika ini minus, yang pindah ruas jadi plus. Kemudian yang kedua sini perkalian itu berubah menjadi pembagian atau sebaliknya. Kalau sukunya, maksudnya suku itu gini. Ini kita sebut suku pertama. Ada 2x plus 6. Itu 2x itu kita sebut suku pertama. Suku 1. Kemudian 6 itu suku 2. Ini kalau kita pindah, tadi 2x plus 6 sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. 2x sama dengan min 6. Nah, plus 6 pindah ruas ke kanan. Itu menjadi min 6. Ini maksud dari ini. Kemudian, ini kan bentuknya apa nih? Perkalian. 2x min 6. 2x sama. Kemudian berarti apa itu? Kita sebutkan berarti x. 2-nya kita pindah ruas kan. 2-nya kan bentuknya perkalian. Min 6 per 2. Hasilnya adalah min 3. Itu cara mencarinya. Oke, contoh yang lain. Nah, ini dasar utamanya yang awal tadi, yang pertama. Ada sepertiga x plus 3 sama dengan 12. Tujuan utama adalah kita mencari nilai x. Nah, x di sini. Ini. Oke, mungkin kita mulai dari apakan dulu ya. Sepertiga x plus 3 sama dengan 12. Nah, ini kita kurangi dengan 3 semuanya. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah, makanya di sini ada plus 3 kurangi 3. Ini hasilnya berapa? Yang ini 0. Hilangkan. Makanya dengan kata lain, dengan kita mengurangi 3 di situ, kata lainnya adalah memindah ruaskan plus 3-nya itu ke kanan. Nah, makanya ada bahasa lainnya itu tuh. Aslinya ini, kita kurangi 3 di ruas kiri, sehingga menyebabkan yang ini 0, dan di sini ada minus 3-nya. Ya, dengan kata lain ini tadi, kita memindah ruaskan plus 3 ini ke kanan. Oke, tuh. Nah, lalu di sini ini yang ruas kanan ada 9, di sini masih ada sepertiga x. Nah, supaya di sini x-nya saja ada x saja, berarti kan di sini masih ada koefisiennya sepertiga. Nah, sepertiga ini kita apakan? Supaya jadi 1, jangan 0. Kalau perkalian 0 nggak ada apa-apanya. Sini kita hasilkan supaya hasilnya itu 1. Jadi koefisiennya itu 1. Nah, supaya menjadi 1, kita kalikan dengan 3 di sini. Ruas kanan juga kalikan 3. Kayak konsep yang awal tadi ya di sini. Inilah yang utama nih. Nilai persamaan tidak berubah jika. Inilah yang utama. Ini akan kita gunakan untuk nanti pertidaksamaan. Ini yang utama soalnya. Nah, kembali lagi ke sini. Sepertiga x kalikan 3, ini menjadi x saja. Kemudian yang di sini jadi 27. Nah, ini dengan kata lain, karena ini bentuknya pembagian per sepertiga, kita pindah ruaskan ke kanan, itu jadi kali. Jadi konsep utama itu yang atas itu tadi, yang pertama. Nah, itu cara menjawabnya. Oke, kita lanjut. Ada 4x min 7 sama dengan 2x plus 9. Terserah mau bagaimanapun caranya, yang penting ketemu nilai x. Mau yang penjumlahannya dulu, perkaliannya dulu. Ya kalau bisa ya, ini kita lihat dulu, kita tinjau dulu. Kalau di sini perkalian mungkin nggak mungkin. Yang saya lakukan pertama kali ada di sini, kurangi dengan 2x. Bilangan juga 2x, walaupun x-nya belum jelas, nggak masalah.
kurangi 2x ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kurangin 4x min 7e min 2x. Nah, yang ini kita kurangkan nih. Sisanya ini. Kemudian yang ini 2x kurangi 2x habis. Ini habis. Tinggal sisa 9. Sehingga tinggal 2x min 7. Nah, min 7-nya pindah ruas ke kanan. Atau dengan kata lain ini ya, ditambah dengan 7. Sehingga hasilnya di sini 2x sama dengan 16. Lalu, diapakan? Ya, ada perkalian. Ya, dikalikan dengan atau dibagi dengan 2. Kalau saya di sini boleh nyebutnya dengan dikalikan setengah, nggak masalah. Atau dibagi 2 nggak masalah. Yang penting di bagian sebelah kiri nilainya hanya ada nilai x saja. Oke, 2x kali setengah supaya 1, hasilnya adalah yang ruas kanan adalah 8. Yaitu nilai x-nya. Lanjut lagi, contoh lagi. Wah, kok tambah ribet ini. Ya, di sini ada 2x per 5 sama dengan x plus 1 per 2. Ya, ini kita apakan ya? Pertama kali kita kali silang. Maksudnya kali silang, ini 5 kalikan ke kanan. Ini 2 kalikan ke sini. Sehingga di sini ada 2 kalikan 2x min 1. Di sini ada 5 kalikan x plus 1. Kali silang. Itu maksudnya. Nah, tinggal masukkan saja ke perkalian biasa 4x min 2, sini 5x plus 5. Ini kembali lagi ke contoh yang tadi. Saya kurangi dengan 5x, 4x min 5x, ini jadi min x, ini min 2-nya masih, 5x-nya habis, plus 5, situ, oke. Kemudian yang sini, min x min 2. Supaya ininya nggak ada, min 2-nya saya tambah 2. Ini juga sama, ditambah 2. Sehingga sisa min x sama dengan 7. Oke, ini belum selesai. Kita patokannya adalah x. Koefisien di depannya x itu 1. Ini masih minus 1. Nah, supaya hilang minus 1-nya, kita kalikan dengan minus 1. Oke, kita kalikan minus ruas kiri dan ruas kanan tentunya. Dan hasilnya itu, x sama dengan minus 7. Oke, kita lanjut lagi contoh yang lain. Ada 3x min 5 sama dengan 2x plus 4. Ya, kayak tadi. Nih, mungkin langsung pindah ruas, nggak masalah ya. 3x kurangi 2x, hasilnya x. Kemudian di sini sisanya, ya ini tinggal pindah ruas saja berarti. Min 5 pindah ruas ke kanan, jadi plus x sama dengan 9. Oke, kita lanjut. Pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kalau tadi bedanya persamaan itu simbolnya adalah pakai sama dengan ya. Nah, kalau pertidaksamaan kita kenal yang namanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Ada beberapa simbol itu. Simbolnya ya, bisa kalian baca seperti ini ya. Kalau ketidaksamaan ya ini cuma yang yang tidak memiliki variabel. Kalau pertidaksamaan dia punya variabel. Itu aja ya bedanya. Kalau ketidaksamaan nih tidak memiliki variabel. Kalau pertidaksamaan yang memiliki variabel, tanda hubungnya macam-macam di situ. Ada samaan cuma ada 3, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan. Kalau yang pertidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Oke, contohnya udah kalian lihat tadi. Nah, penyelesaiannya itu mirip dengan persamaan. Makanya konsep yang saya tekankan di sini adalah ya, konsep yang pertama tadi. Kalau persamaan itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama tidak berubah, ini pun juga sama. Dikali dan dibagi itu juga sama, kecuali ada satu catatan penting di sini. Ketika kita kalikan nih, pada setiap pertidaksamaan dapat dikalikan bilangan yang sama untuk masing-masing ruas. Catatan pentingnya, jika dikali bilangan itu positif, ini kita sebut positif. Ini jika pengali lebih besar sama dengan 0 atau bilangan positif, itu pertidaksamanya tandanya tetap, tandanya. Kemudian kalau jika pengalinya kurang dari sama dengan 0 atau bilangan negatif, itu
tanda tidak samanya itu menjadi berubah. Yang awalnya kurang dari ya berubah menjadi lebih dari. Ya, contohnya kayak gini nih. Ketika saya punya kalimat min 1 itu kan lebih besar dari min 3. Kalimat ini benar tidak? Min 1 lebih besar dari min 3. Benar ya? Nah, ketika saya kalikan dengan kali min 1, itu hasilnya seperti apa? Kedua ruas saya kalikan dengan minus 1. Ya, berarti sini ruas kiri jadi 1, di sini jadi 3. Ruas kanan jadi 3. Kalau tandanya masih seperti ini, berarti pernyataannya ini menjadi salah. Ya Kak? 1 lebih besar dari 3. Salah kan? 1 otomatis lebih kecil dari 3. Maka dari itu ketika saya kalikan dengan minus 1 atau dibagi dengan minus 1, tandanya berubah. Nah, ini salah nih. Oke, kemudian catatan yang terakhir sini, tanda ketidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Nah, tentu saja kalau dikuadratkan itu tidak akan berubah ya. Contohnya 2 lebih kecil dari 3, kita kuadratkan 2 kuadrat otomatis lebih kecil dari 3 kuadrat. Ya benar nggak kalimatnya? Betul kan? Contohnya seperti itu. Oke, kita mulai ke contoh. Di situ ada 3 ruas ya. Yang pertama 3 kurang dari sama dengan 3 kurang dari 2x plus 5 kurang dari 9. Karena bentuknya seperti ini, kita selesaikan sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri, ya kita ambil yang ini dulu, 3 kurang dari 2x plus 5 sama 2x plus 5 kurang dari 9. Jadi kita bagi 2. Yang mungkin yang saya warnai kuning dahulu. Bentar. Yang ada warna putih enggak sih? Wah, ada. Nah, oke. Caranya sama, kayak persamaan. 3 kurang dari 2x plus 5. Oke, kita kurangkan dengan min 5 kedua ruas. Ini kurangkan dengan min 5 kedua ruas. Ini jadi min 2, sini jadi 2x. Kemudian di sini masih ada 2x. Supaya jadi kok 1 koefisiennya, ini dikalikan setengah. Ini dikali setengah. Sehingga jawabannya seperti ini. Min 1 kurang dari x, atau dapat ditulis dalam bentuk yang lain, x itu lebih besar dari min 1. Ya, cuma balik ini aja, x-nya jadi di sebelah kiri, yaitu dari yang pertama atau yang warna kuning. Kemudian yang warna orange, 2x plus 5 sama kurang dari 9. Nah, ini kurangi min 5 kedua ruas, jadi 2x kurang dari 4 kali setengah x kurang dari 2. Oke, ada 2 penyelesaian. Terus kita apakan di situ? Setelah kita ketemu seperti ini, kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangan. Nah, garis bilangan untuk yang pertama, x itu lebih besar dari min 1. Kita buat garis dari 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Ini bilangan bulat ya. Yang sebenarnya tidak bilangan bulat, bilangan real. Cuma yang di sini ya terkait sama bilangan bulat. Kita ambil ini aja, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya yang sebelah kanan. Kita ambil subsetnya aja. Nah, sini x lebih besar dari min 1. Oke, kita ambil min 1 arah kanan, karena dia lebih besar. Oke, perhatikan ini tanda yang kuning itu saya panah ke kanan hingga daerah arsirannya itu. Dan jangan lupa di sini min 1 itu tidak ikut. Jadi min 1-nya tidak ikut, menjadi ini anggota penyelesaian, sehingga dia bolong bagian min 1-nya. Kemudian yang ini, yang orange, x kurang dari 2. 2 di mana? Sebelah sini. Kurang dari berarti sebelah kiri, ke arah kiri. Oke. Begitu juga di sini,
ini pun juga bolong bagian duanya karena tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, ini tertutup, ikut menjadi himpunan penyelesaian. Nah, ketika udah seperti ini, yang X kurang dari 2 dia ke kiri, X lebih besar dari min 1 dia ke kanan. Carilah yang arsirannya itu 2. Nah, di sini yang menjadi 2 arsiran yang mana? Yang ada 2 arsiran. Nah, yang ada 2 arsiran ini nih. Dari min 1 sampai 2. Inilah himpunan penyelesaian. Nah, ini bisa kita tulis sebagai seperti ini. Karena dia min 1 itu paling kecil, kemudian 2 itu paling besar, karena di tengah-tengah ya sudah seperti ini. Min 1 itu lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 2. Sama aja kan? Kita lanjut, contoh yang lain. Ada 2X kurang dari 5X min 7 kurang dari 8X plus 3. Tadi sendiri-sendiri. 2X kurang dari 5X min 7. 5X-nya pindah ruas atau kurangi min 5X. Sehingga ada min 3X, min 7, min 3X kalikan min 1/3. Oke, ini udah positif ya. Oke, ingat di sini apa ini? Dikalikan min 1/3 supaya hasilnya positif nih. Supaya hasilnya 1, koefisien di depan X. Nah, karena dikalikan dengan minus 1/3, berarti tandanya di sini berubah. Makanya saya nulisnya seperti ini. X lebih besar dari 7/3. Oke, ini warna kuning. Kemudian di sini ada warna hijau. Ada 5X min 7 kurang dari 8X plus 3. Ya, kalian ada sendiri-sendiri ya. Ada 5X, ini 8X-nya pindah ruas ke kiri, bulat untuk kurangi min 8X. Ada sisa min 3X, ini min 7 pindah ruas ke kanan jadi 10. Kalikan min 1/3, tandanya berubah, X lebih besar dari min 1/10. Nah, kita pakai garis bilangan lagi. Yang minus sebelah kiri, yang kanan sebelah kanan, yang kanan positif. Nah, ini X lebih besar dari 7/3, ambil ke kanan. Ini juga X lebih besar dari min 10/3, itu ambil ke kanan. Ya, carilah yang arsirannya ada 2. Ya, yang ada 2 cuma ini ya, X lebih besar dari 7/3. Atau dalam konsep interval, dia bisa pakai seperti ini. Interval dari 7/3 sampai infinite. Ingat di sini bolong ya, kan nggak ada sama dengannya. Ini bolong. Kita lanjut lagi, satu lagi contoh. Ada 3X min 2 per X min 1 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita misalkan dulu nih, suatu konsep pecahan A per B, ya, yang atas saya anggap A, yang bawah kita anggap B, itu lebih besar dari 0. Nah, itu syarat utamanya adalah A-nya positif, ya kan? A-nya positif, B-nya positif. Mungkin nggak ketika A-nya itu negatif, kemudian B-nya itu negatif. Ini juga mungkin. Oh, berarti saya kurang satu syarat ini. Ini mungkin, tapi ketika A-nya positif, B-nya ini mungkin nggak ya seperti ini? Ini nggak mungkin. Karena A-nya positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah minus negatif. A per B-nya negatif. Oke. Nah, di sini ya kita terapkan syarat itu. Yang pertama, 3X min 2 lebih besar sama dengan 0. 3X sama lebih besar lebih besar sama dengan 2, X-nya tinggal bagi aja. Oke, ini. Kemudian yang kedua ini X min 1 kurang lebih besar 0, X-nya lebih besar 1. Oke, yang pertama X. Kemudian kita garis bilangan. Lebih besar 1 ke kanan, lebih besar dari 2/3 ke kanan. Oke, dua arsiran itu. X lebih besar 1. Kemudian yang ini belum nih ternyata. Soalnya dia memenuhi syarat ini kan. Nah, itu yang mana itu?
Berarti ini kan sama, cuma tinggal ganti X kurang dari sama dengan 2/3 sama X kurang dari 1. Kenapa kalau di sini yang bawah nggak boleh 0? Karena sesuatu bilangan ketika ya ini A per 0 itu hasilnya adalah ini tak hingga. Oke, kembali lagi ke sini ya. Oke, kita masukkan garis bilangan ya, kita coret-coret aja lah sini. Ada 2/3 sama 1. Kemudian yang 2/3 itu arahnya kemana? Kiri ya. Iya, warna hijaunya ke kiri sana. Kemudian satu lagi yang kuning arahnya kemana? Kiri juga. Nah, sehingga yang ada arsirannya ini. Itu dengan kata lain X kurang dari sama dengan 2/3. Jadi ada dua jawaban ini. Himpunan penyelesaiannya X lebih besar 1, lebih besar ya 1 ya sini. Kemudian ada lagi X kurang dari sama dengan 2/3. Nah, oke, sampai sini. Ada lagi nggak nih? Oh, habis. Oke, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa komentar jika kalian belum paham di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.